Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Muhammadiyah Buton. Di sini saya membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran berbicara. Di sini saya akan membahas tentang linguistik. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik disebut juga dengan linguistik umum. Selanjutnya, pengertian linguistik secara etimologi. Secara etimologi, linguistik sesungguhnya berasal dari kata lingua yang berarti bahasa dalam bahasa Latin. Selain dari bahasa Latin, ada beberapa bahasa lain. Yang pertama, dalam bahasa Prancis adalah langue atau langage. Dalam bahasa Italia adalah lingua. Dalam bahasa Spanyol adalah lingua. Dalam bahasa Inggris adalah language. Selanjutnya, linguistik menurut para ahli. Menurut Rida Laksana dalam Danawati dan kawan-kawan 2017 menyebutkan bahwa linguistik adalah ilmu bahasa atau metode mempelajari bahasa. Menurut Siminto, linguistik adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk bahasa dan ilmu bahasa. Menurut A.S. Hornby, ESDPMD, Wakil, yang definisi linguistik adalah sebagai kata sifat adalah studi bahasa. Sedangkan sebagai kata benda berarti ilmu dari metode dalam mempelajari dan meneliti bahasa. Selanjutnya, cabang ilmu linguistik. Cabang ilmu linguistik yang pertama adalah fonetik. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Fonetik ini akan berhubungan dengan anatomi tubuh yang menghasilkan bunyi, khususnya organ-organ tubuh yang terlibat dalam proses penghasilan ujaran. Selanjutnya, fonologi. Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek fonologi adalah fonem, yaitu bunyi bahasa yang dapat berfungsi membedakan makna kata. Selanjutnya, morfologi. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang menganalisis struktur, bentuk dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Objek yang mempelajari morfem adalah objek yang mempelajari morfologi adalah morfem, yaitu satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Selanjutnya, sintaksis. Sintaksis membicarakan kata dalam hubungannya dengan kata-kata atau unsur-unsur lain sebagai suatu satuan ujaran atau mudah dalam suatu kalimat. Selanjutnya, semantik. Semantik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Makna adalah hal yang paling sulit untuk dikaji, bahkan para linguis strukturalis biasanya menanggalkan kajian ini karena dianggap tidak dapat diteliti secara empiris. Selanjutnya, berdasarkan segi sifat telaah, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik makro dan linguistik mikro. Linguistik mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Sedangkan linguistik makro mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Selanjutnya, studi linguistik makro
melahirkan beberapa cabang-cabang linguistik seperti sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari aspek-aspek dengan kegiatan berbahasa. Yang kedua, antropologi linguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa, penggunaan bahasa, dan kebudayaan pada umumnya. Selanjutnya, neurolinguistik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara sistem saraf dan bahasa. Selanjutnya, psikolinguistik. Psikolinguistik merupakan ilmu yang mempelajari hubungan psikologi dan bahasa. Selanjutnya, statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari gaya style bahasa. Selanjutnya, cabang-cabang linguistik berdasarkan tujuan. Yang pertama, linguistik umum. Linguistik umum adalah semua bahasa manusia bersifat alamiah. Selanjutnya, linguistik terapan. Linguistik terapan adalah ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktis atau hal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, linguistik teoritis. Linguistik teoritis adalah ilmu yang berusaha mengamati bahasa dari segi struktur bahasa itu sendiri. Ilmu ini berusaha memahami bahasa melalui kegiatan-kegiatan berbahasa. Selanjutnya, sejarah linguistik. Sejarah bahasa tidak hanya disebutkan sebagai salah satu subdisiplin linguistik karena ia berada di dalam linguistik khusus itu sendiri. Selanjutnya, linguistik berdasarkan aspek pendekatan objek. Yang pertama, linguistik deskriptif. Linguistik deskriptif menurut Perpott mengatakan bahwa linguistik deskriptif adalah ilmu yang mengkaji bahasa yang digunakan penutur ketika penutur sedang mengadakan penelitian dan analisis data. Dapat dikatakan bahwa linguistik deskriptif adalah ilmu yang melihat bahasa padanya. Selanjutnya, linguistik sinkronis. Linguistik sinkronis adalah linguistik yang mengkaji bahasa pada kurun waktu tertentu atau dalam satu waktu. Selanjutnya, linguistik diakronis. Linguistik diakronis merupakan linguistik yang mempelajari perkembangan bahasa dari masa ke masa. Selanjutnya, linguistik historis atau komparatif. Linguistik historis atau komparatif adalah linguistik yang mempelajari perbandingan antara bahasa yang sekerabat. Selanjutnya, linguistik konstruatif. Linguistik konstruatif adalah linguistik yang mempelajari perbandingan antara bahasa-bahasa yang tidak sekerabat. Selanjutnya, aliran linguistik. Aliran linguistik yang pertama adalah linguistik tradisional. Yang kedua, linguistik struktural. Yang ketiga, linguistik stagnatif. Yang keempat, linguistik stratifikasi. Yang kelima, linguistik konteks. Yang keenam, linguistik transformasi. Yang ketujuh, linguistik teori semantik generatif. Yang kedelapan, linguistik teorisasi. Mungkin itu saja yang saya bisa memaparkan materi. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.